Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan langkah kita untuk melaksanakan ibadah, mengikuti kajian dan segala aktivitas yang baik. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan juga pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang ke-25. Sebagaimana biasa kita baca terlebih dahulu hadisnya, baru setelah itu penjelasan. Tema hadis kita itu tentang 3 dusta, 3 kebohongan yang dibolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Kulthumin binti Uqbah radhiyallahu anha annaha qalat rakhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal kadhibi fi thalathin fil harbi wa fil islahi bainan nasi wa qawlir rajuli limra'atihi. Yang artinya hadis ini dari sahabiyah, sahabat perempuan yang bernama Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Ummu Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dari perbuatan dusta. Ini saya rubah sedikit apa artinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dari perbuatan dusta pada 3 perkara. Pada saat perang, pada saat mendamaikan antara manusia, dan perkataan seorang laki-laki yaitu suami kepada istrinya. Hadis riwayat Ahmad nomor 26018, 26012, kemudian Imam Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubranya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pembahasan ini, dalam hadis ini, salah seorang sahabiyah. Kalau kemarin kita kebanyakan perawi hadis itu sahabat, tetapi ada banyak sahabiyah, sahabat perempuan yang juga meriwayatkan hadis. Yang paling banyak memang istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pada hadis ini yang meriwayatkan atau yang menyampaikan adalah sahabiyah yang bernama Ummu Kulthum binti Uqbah. Beliau ini seorang sahabiyah termasuk yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Ansor, bukan dari kalangan Muhajirin, dari kalangan Ansor, dan termasuk yang sahabiyah yang mengikuti baiat Aqabah,
ketika berada di Aqabah. Sahabat-sahabat yang dari Madinah itu ketika melaksanakan ibadah haji kemudian melakukan baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk Islam dan berkomitmen untuk menjalankan Islam sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, Ummu Kulthum ini beliau menyampaikan apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi itu memberikan keringanan. Nah, jadi Ummu Kulthum menyampaikan rakhsasan Nabi. Jadi memberikan rukhsah. Nah, kita kan sering mendengar rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Jadi Nabi memberikan keringanan, membolehkan dalam kondisi tertentu minal kadhibi, dari perbuatan dusta atau kebohongan, boleh dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu para ulama membahas permasalahan ini. Dusta, bohong itu hukumnya seperti apa? Kan gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama saya jelaskan pada poin yang kedua itu. Jadi pada dasarnya perbuatan dusta, perkataan bohong, mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, itu hukumnya adalah haram, tidak boleh. Jadi ini dasar dari kebohongan. Sifat kadzib, sifat bohong, dusta itu tidak boleh. Jadi ini dasarnya al aslu fil kadzib. Jadi dasarnya dari dusta, bohong itu tidak boleh, haram. Ini dan termasuk dosa besar, namanya haram. Kemudian dikuatkan oleh hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang cukup panjang. Cuma saya potong terkait dengan pembahasan kita, yaitu masalah al-kadzib, masalah dusta. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan iyyakum wal kadzib, hati-hati perbuatan dusta, hindari perbuatan dusta. Kalau hadis ini sebelumnya beliau menyampaikan alaikum bisidqi, kalian wajib berbuat jujur. Kebalikannya iyyakum wal kadzib, hati-hati perbuatan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena perbuatan dusta itu mendorong, membawa pada kejahatan. Orang bohong itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan atau ada maksud dari perbuatan itu, dari perkataannya atau sikapnya di dalam melakukan kedustaan. Dan orang yang berdusta di situ dikatakan membawa pada perbuatan atau menggiring pada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Namanya perbuatan jahat, perbuatan dosa itu pasti membawa ke neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu, dan ketika seseorang selalu melakukan perbuatan ini, yaitu selalu berdusta, selalu berbohong, seringlah gitu. Jadi sering berkata dusta ini, wa yataharral kadzib, dan memilih jalan ini karena ada banyak hal yang disembunyikan, ada banyak hal kepentingan yang dia inginkan, maka dia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai kadzaban, sebagai pendusta. Pendusta inilah yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ciri orang munafik. Nah, sebagaimana yang pernah kita bahas dulu. Idza kadzaba, idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berkata dusta, dia berdusta.
Ini sudah menjadi cirinya. Maka di antara ciri-ciri orang yang ada kenifakan, kemunafikan, itu adalah perbuatan atau kata-kata dusta ini. Tetapi dia dikatakan sebagai orang munafik ketika perbuatan ini sudah menjadi perilaku kesehariannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati ketika ada orang yang mungkin baru sesekali kita lihat bohong, dusta, kemudian kita mengatakan wah munafik. Nah itu. Tapi kalau orang itu ada ciri-ciri kemunafikan, iya. Tapi kemudian memvonis seseorang sebagai orang munafik, nah itu kita harus hati-hati. Sebagaimana kemudian kita juga hati-hati ketika mengatakan orang itu kafir. Nah, itu. Jadi memvonis seseorang terkait dengan masalah keimanan itu memang kita harus berhati-hati di dalam permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan hadis ini, bahwasanya ketika kita sudah mengetahui dusta itu tidak boleh, kemudian termasuk dosa besar, kemudian termasuk ciri orang munafik, tetapi hadis ini memberikan penjelasan dalam kondisi tertentu dibolehkan. Jadi dibolehkan berbuat bohong atau mengatakan sesuatu yang tidak semestinya. Dusta, bohong dalam kondisi tertentu boleh. Nah, itu. Tetapi pembolehan ini oleh para ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama, hanya boleh dalam 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi. Yaitu boleh saat perang, boleh ketika islah, mendamaikan 2 orang yang berselisih, atau kaitannya hubungan keluarga, suami ke istri, istri ke suami. Nah, ini nanti ada penjelasan tersendiri. Hanya dalam 3 hal itu yang dibolehkan. Tetapi kemudian pendapat lain mengatakan bahwasanya dusta itu tidak boleh, tetapi dibolehkan dalam kondisi tertentu ketika itu dibutuhkan. Nah, itu. Jadi ketika ada kondisi tertentu kita terpaksa mengatakan perkataan dusta ini, maka itu dibolehkan. Karena hal ini sulit untuk dibuat kriteria tertentu, maka para ulama mengatakan karena sulitnya penilaian terhadap permasalahan ini, maka tetap hati-hati dengan sikap atau sifat dusta ini. Khawatir kita ada kepentingan, ada sesuatu yang kita inginkan, kemudian kita mengatakan itu, ternyata itu memang perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di dalam permasalahan ini. Oleh karena itu Rasulullah di dalam hadis ini dikatakan rukhsasan Nabi. Nabi memberikan rukhsah, keringanan. Jangan sampai kemudian ini menjadi dasar sedikit-dikit kita berbohong, wah ini kan ada kepentingan, saya kan ada maksud tertentu. Nah ini, jadi jangan sampai kemudian ini malah menjadi alasan, hadis ini menjadi alasan kita untuk melakukan kebohongan atau kedustaan karena alasan yang kita inginkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jelaskan satu persatu. Bohong boleh saat perang. Jadi saat perang itu memang terjadinya berhadapan-hadapannya 2 kelompok atau lebih.
karena suatu masalah, perang dengan senjata dan lain sebagainya, sampai sekarang pun masih terjadi. Tetapi perang ini juga bisa dalam konteks yang lain. Sekarang ini perang orang tidak hanya pakai senjata. Perang dengan tulisan, perang dengan media sosial, perang dengan opini. Nah, ini terjadi di masa kita sekarang ini. Bacaan mana yang kemudian dominan kita baca seringkali mempengaruhi kita. Kalau bacaan kita cenderung kanan, maka kita cenderung pada pemikiran kanan itu. Ketika kemudian bacaan kita dominan bacaan kiri, maka kita pun akan cenderung pada pemikiran itu. Kadang-kadang kalau kita sudah baca A, kemudian merasa ini satu kelompok dengan kita nggak mau baca B. Begitu juga sebaliknya. Padahal ketika semakin luas bacaan kita, semakin luas yang kita serap, sebenarnya akan memudahkan kita untuk semakin adil di dalam bersikap, kan seperti itu. Nah, meskipun tetap karena masalah ini kita juga perlu konsultasi, kemudian meminta pendapat pada orang lain. Ini dalam perang. Contohnya saya angkat dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan panjenengan baca pada poin yang keempat itu. Jadi pada suatu ketika, ini kisah yang sama-sama kita sudah mengetahuinya. Ketika orang-orang pada zaman Nabi Ibrahim itu sedang beribadah, kemudian Nabi Ibrahim menuju ke suatu tempat yang dipakai untuk meletakkan berhala-berhala yang ada pada waktu itu. Sekian banyak berhala, termasuk berhala yang paling besar. Begitu sampai di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala itu kecuali satu yang paling besar. Begitu orang-orang pulang dari mereka beribadah kemudian menuju ke tempat itu, kemudian mereka melihat bahwasanya yang mereka sembah ini sudah hancur. Akhirnya kemudian tuduhan itu tertuju pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian didatangkan Nabi Ibrahim, dikatakan kepadanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Kalau dia jujur, apa yang dia katakan? Ya, saya Pak, saya melakukan ini semua. Tapi Nabi Ibrahim kemudian mengalihkan. Jadi mengalihkan jawabannya. Seakan-akan kemudian dia berdusta. Tetapi sebenarnya tidak. Kemudian Nabi Ibrahim, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhu in kanu yantiqun. Jadi dikatakan yang melakukan bukan saya, tetapi itu loh, berhala yang paling besar itu. Coba tanya dia, kalau dia bisa berbicara. Kemudian ini silahkan dibaca dalam surat Al-Anbiya. Dikatakan lagi, apakah kamu sudah gila wahai Ibrahim? Bagaimana kami kemudian bertanya kepada batu yang tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa melakukan apa-apa? Maka kemudian logika itu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk mengatakan bahwasanya kalian beribadah pada sembahan yang salah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kemudian kalian sembah? Tetapi karena sebuah keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini dan mengakar, kebenaran apapun kemudian tetap dia tolak. Akhirnya sampai pada akhirnya kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah engkau bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Nah ini bagaimana kemudian sebuah keyakinan itu dirubah
bahkan oleh seorang nabi dengan logika yang kemudian masuk akal, dia jawab sendiri kesalahan itu, tetapi tetap sulit untuk diterima. Nah, ini pentingnya bagaimana kemudian kita selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan petunjuk kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Kan seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain. Contoh yang lain ini saya angkat 3 peristiwa ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam perjalanan itu kan banyak dikejar orang. Karena pada waktu itu orang Quraisy mengatakan kalau bisa menangkap Muhammad akan saya berikan 100 onta. Banyak kemudian sayembara itu yang ikut. Sampai kemudian ada orang yang sampai bertemu dengan 2 orang ini. Nah, kemudian mereka tahu bahwasanya dia adalah Abu Bakar. Kemudian ditanya, temanmu siapa? Yang itu siapa? Kalau Abu Bakar jujur pasti akan mengatakan, oh, dia Muhammad. Oh, tangkap, Pak. Nah, tapi Abu Bakar mengatakan ini adalah hadin yahdinis sabil. Itu dalam bahasa Arab gitu. Huwa hadin yahdinis sabil. Dia adalah hadin. Hadin itu petunjuk. Guide yahdini yang memberikan aku petunjuk as-sabil pada jalan ini. Dia guide saya. Padahal yang diinginkan Abu Bakar maksudnya bukan itu. Hadin yahdinis sabil maksudnya dia adalah pemberi petunjuk dalam jalan Islam, kan gitu. Tapi jawaban itu tidak salah. Sudah akhirnya kemudian selamat. Dan ini juga terjadi ketika perang Badar. Sebelum terjadinya perang Badar, Rasulullah ini inspeksi. Ini orang dari Mekah ini berapa sih banyaknya? Tanya-tanya orang, ada orang lewat ditanya, ada orang lewat ditanya. Sampai akhirnya ketemu dengan seseorang ditanya, kamu ketemu nggak dengan rombongan dari Mekah? Oh, ketemu sekian banyak gitu. Nah, kemudian orang tadi setelah ditanya kemudian bertanya, lalu Anda siapa? Lalu Anda siapa? Anda sudah bertanya kepada saya, sekarang saya tanya, Anda siapa? Nah, kalau kemudian Rasulullah pada waktu itu mengatakan saya Muhammad, wah, ceritanya lain. Maka kemudian Rasulullah menjawab, nahnu min ma. Kemudian Rasulullah pergi. Nahnu min ma. Kami dari ma. Ma itu nama sebuah kota di Irak. Jadi maksud perkataan Nabi nahnu min ma itu kami dari Irak. Satu, atau nahnu min ma, kami ini dari air. Air itu asal usul manusia. Nah, itu kan jawaban diplomatis lah. Maka di dalam kajian balaghah itu ada masalah ini juga dibahas. Jadi ini bentuk kedustaan atau mengalihkan pembicaraan dalam masalah perang. Namanya perang itu dikatakan al-harbu khuda'ah. Jadi perang itu tipu daya. Meskipun tetap harus menjunjung nilai-nilai kebenaran. Jangan sampai kemudian di saat perang, apalagi perang media sosial, kita menggunakan data-data yang palsu. Data-data yang tidak benar itu bisa kembali ke diri kita juga, bisa kena undang-undang ITE dan seterusnya. Dan ini nanti kajian kita tentang in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, yaitu masalah tabayyun dalam masalah informasi. Nah, kemudian juga dibolehkan dusta itu fil islahi bainan nas. Untuk mendamaikan orang sedang ribut, Pak. Jadi untuk mendamaikan orang yang sedang ribut.
Kalau didamaikan dengan cara-cara normal, cara-cara yang baik itu sulit, ya kira-kira dihapus-hapusi dikit itu bisa menyelesaikan masalah, itu boleh dilakukan. Mas, si A itu sebenarnya pingin damai sama panjenengan, cuma dia malu. Padahal orang tadi tidak mengatakan. Nah, kemudian ke si B, Mas, si A itu sebenarnya dia nggak ada masalah, cuma kemarin mungkin ada gini-gini, ada salah terima saja mungkin. Nah, ini mendamaikan. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Tapi tetap dengan perhitungan, jangan sampai kemudian kita mendamaikan malah kemudian dua orang itu malah kemudian nggak suka dengan kita karena kita berbohong atau berdusta hanya untuk mendamaikan kedua orang itu. Nah, kemudian yang ketiga dibolehkan dalam qaulur rajuli limraatihi, perkataan suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Nah, itu bohong kondisi tertentu dibolehkan. Misalnya istrinya panjenengan masak rada asin gitu, Pak. Nah, kemudian gimana, Pak? Enak enggak? Ya, seperti itu, panjenengan tahu jawabannya. Kalau kemudian bilang wasin, nah, besoknya nggak akan dimasakin, Pak. Jadi seperti itu boleh. Nah, kemudian misalnya panjenengan mau berangkat kerja sudah pakai pakaian rapi, kemudian minta pendapat istrinya, gimana Dek, Bu, sudah rapi belum, sudah matching belum? Nah, itu kalau misalnya istrinya jujur banget, wah jenengan ki pakai pakaian atasnya hijau, bawahnya pink, nggak pantas so. Itu wah, rame Pak, nggak jadi berangkat kerja malah ribut di rumah. Nah, kondisi-kondisi seperti itu dibolehkan. Atau bilang ke istrinya, oh masakannya enak, kemudian kok cantik sekali sekarang hari ini dan seterusnya, merayu-merayu seperti itu dibolehkan untuk keharmonisan keluarga. Tetapi jangan sampai kemudian kebohongan ini bukan untuk keharmonisan keluarga, tetapi menjadi masalah di dalam keluarga, itu yang tidak dibolehkan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, oleh karena itu ketiga hal ini oleh sebagian ulama, sebagaimana tadi kami sampaikan, hanya contoh, hanya kondisi-kondisi tertentu, dibolehkan dalam kondisi yang lain ketika seseorang memerlukan untuk melakukan perbuatan dusta tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita pentingnya kemudian sesuatu atau segala sesuatu yang keluar dari lisan kita. Jadi segala sesuatu yang keluar dari lisan kita. Kalau orang Indonesia mengatakan mulutmu harimaumu. Apa yang kita ucapkan, kemudian kalau itu sesuatu yang menyakiti orang lain, kemudian membohongi orang lain, atau kemudian mengungkapkan sesuatu yang bukan faktanya, maka ini akan memberikan madarat yang luar biasa. Pengennya menjatuhkan orang lain, tetapi malah kemudian berbalik bisa menjatuhkan atau merugikan diri kita sendiri. Ini hati-hati dengan lisan kita. Bahkan lisan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Nabi pernah bersabda, man yatmanuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu al-jannah. Siapa yang bisa menjamin, bisa mengendalikan apa yang terletak di antara dua bibirnya, yaitu lisan, dan apa yang terletak di antara dua kakinya, yaitu kemaluan,
maka aku jamin kalian untuk mendapatkan surga. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Nah, kita tahu orang sombong seringkali keluar dari lisannya, menyakiti orang lain keluar dari lisannya, orang suudzon keluar dari lisannya. Nah, kemudian banyak hal yang keluar dari lisan kita. Nah, ini kita harus hati-hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Qaf itu, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terlafalkan keluar dari lisan kita, min qaulin, dari perkataan, kecuali di sana ada raqib, malaikat yang mengawasi, dan atid yang kemudian mencatat segala sesuatu yang kita kenal. Raqib, atid mencatat perbuatan baik dan mencatat perbuatan buruk. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin monggo bisa diperluas, dihayati contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Apakah kemudian kita memegang teguh kejujuran dalam kehidupan kita jauhi perkataan atau perbuatan dusta, ataukah kemudian banyak hal yang mengarah ke dalam perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Nggih Bapak, monggo. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bohong, dusta, apakah sekedar ucapan? Kan gitu nih Pak. Baik ucapan, tindakan, perbuatan yang itu mengarah kepada kebohongan, kedustaan, itu satu kesatuan. Kalau ada dalam hadis tentang puasa itu, Rasulullah juga menjelaskan. Jadi tidak hanya perkataan, tetapi juga perbuatan. Kalau sekarang kita tidak ngomong gitu Pak. Nah, sekarang pakainya media sosial. Hati-hati kita menyebar informasi yang memang tidak jelas sumbernya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwasanya sumber berita itu bukan yang harus dijauhi, bukan dari orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kan itu teksnya, in ja'akum fasiqun binaba'in. Jika datang kepada kalian fasik, orang fasik. Fasik itu muslim. Jadi fasik itu muslim. Muslim yang kemudian banyak dosanya. Nauzubillah, kalau kemudian kita juga termasuk dalam kategori itu. In ja'akum fasiqun binaba'in, bukan in ja'akum kafirun. Tapi fasik, berita dari orang muslim pun kalau kemudian memang tidak akurat, jangan kemudian disebarluaskan. Jadi yang mudahnya sebenarnya sekarang begini, kita dapat informasi apa-apa, coba kemudian kita browsing informasi itu benar atau tidak. Kadang-kadang kita ini sulit untuk cross check bahwasanya berita itu benar atau tidak. Nah, itu satu. Yang kedua,
Ada orang yang memang kemudian memancing orang banyak dengan berita hoax tadi, Pak. Begitu beritanya ini keluar, maka orang yang mengunggah pertama kali kemudian itu dihapus. Ini kejadian beberapa aktivis yang non sewu di penjara itu kan masalah itu. Jadi ada berita hoax keluar, disambar, disebarluaskan. Ternyata yang mengunggah pertama kali berita ini kemudian dihapus. Nah, seakan-akan orang yang menyebarkan tangan kedua atau tangan ketiga ini itu sebagai sumber. Akhirnya bukan yang dicari sumber pertamanya, tapi yang kemudian menyebarkan pertama kali yang menjadi korban. Maka di situ Allah sampaikan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kemudian antusibu qauman bijahalatin. Pertama, akan merugikan orang banyak dengan berita bohong, berita hoax tadi. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Orang lain dirugikan, kemudian kita menyesal. Nah, itu bahasa Quran jelas. Bahasa Allah di dalam Al-Quran itu jelas sekali. Nah, tapi ya sekali lagi kita ini sebagai pembaca Quran, sebagai orang yang meyakini kebenaran Quran, ternyata juga sulit untuk mengendalikan diri untuk tidak menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Saya rasa begitu. Monggo Bapak. Ada kasus yang terakhir, seseorang membela diri dari sekumpulan begal, sehingga dia berhasil menuduh salah satu begal itu. Dia baru tahu kalau akibat perlawanannya adalah kematian dari begal beberapa saat kemudian. Nah, kemudian dia menyerahkan diri kepada polisi, sehingga kemudian mendapatkan konsekuensi untuk menjadi orang yang menghilangkan nyawa. Pilihannya kan dua. Dia bisa saja karena membela diri, kemudian sudah tidak lapor. Tapi mungkin secara manusiawi dia lapor, kemudian konsekuensinya dia harus masuk penjara. Jadi kalau ada kasus seperti ini, sebaiknya bagaimana? Terima kasih. Ini ada Pak Hakim, Pak Jaksa enggak? Ya. Intinya begini sebenarnya. Segala perbuatan ketika ada saksinya itu menguatkan. Tetapi ketika tidak ada saksinya boleh jadi itu memberatkan. Itu, Pak. Ini kita bicara dalam pengadilan yang normal aja dulu. Selama yang kita lakukan itu kemudian ada saksinya, maka di dalam Islam, dalam masalah kejahatan, yang dicari itu perbuatan itu ada saksinya atau tidak. Sama seperti orang menuduh zina, ada saksinya atau tidak? Ada. Saksinya itu melihat atau tidak. Di situ dikatakan seperti bolpen yang masuk ke botol. Artinya betul-betul terjadi perzinahan. Jadi itu saksi itu menjadi apa? Menjadi salah satu faktor bahwasanya mendukung atau kemudian melakukan pembelaan. Ketika tidak ada, ya sudah tuduhan itu bisa jadi akan mengenai orang tersebut. Menuduh mencuri, kemudian menuduh perzinahan, kemudian pencurian dan segala bentuk kejahatan seperti itu. Artinya sama seperti tadi, ketika ada saksi bahwasanya betul-betul dia melakukan pembelaan, silahkan bisa kemudian melapor. Nah, sekarang nggak ada saksi, tapi kemudian merasa dia melakukan perbuatan tadi, melakukan pembelaan diri, kemudian berhasil melukai orang, apalagi kemudian sampai terbunuh. Sebenarnya dia melapor itu sudah benar. Cuma kemudian
akhirnya dia dituduh sebagai orang yang menghilangkan nyawa. Karena memang ada hal yang menarik di sini. Rasulullah pernah menyampaikan al-qatil wal maktul finnar. Pembunuh dan dibunuh itu di neraka. Kenapa? Karena antara pembunuh dan dibunuh itu sama-sama ingin menghabisi nyawa orang lain. Cuma kemudian siapa yang duluan, dia yang hidup. Kan begitu, Pak. Nah, sekarang betul-betul dia memang apakah melakukan pembelaan diri atau tidak, kan seperti itu. Nah, memang akhirnya ya kita sebagai manusia yang merasa beban batin, beban moral dengan permasalahan itu, akhirnya ketika harus masuk sel gara-gara melakukan pembelaan diri, ini juga sebenarnya menyakitkan. Nah, ini tentunya sebagaimana tadi kami sampaikan, saya hanya bisa menjawab selama ada saksi, maka saksi itu akan melakukan pembelaan. Ketika tidak ada saksi, maka apa yang kita lakukan benar boleh jadi menjadi salah dalam konteks ini. Wallahu a'lam. Nggih, Pak, monggo, Pak. Ya. Ya. Iya. Iya, nggih, matur suwun. Sekarang ya betul ada tes DNA. Kemudian sebenarnya ada CCTV kalau memang ada di luar saksi orang ya. Nah, itu meskipun kemudian CCTV itu kemudian sebagian ulama kemudian apakah ini bisa menjadi apakah saksi ataukah kemudian alat bukti kan gitu dalam persidangan. Nggih, matur suwun tambahannya, Pak. Kalau tidak ada, kami rasa cukup apa yang kami sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekedar kemudian ingin menggarisbawahi dalam permasalahan ini, kami tegaskan sekali lagi bahwasanya dusta, bohong itu perbuatan dosa, dilarang. Dalam kondisi tertentu sajalah seseorang dibolehkan untuk melakukan hal tersebut. Tetapi ini bukan sikap atau sifat yang dasar yang harus kita lakukan, karena itu hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan maslahat dan menghindari madarat yang lebih besar lagi. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.